Ketika kata tak lagi mampu menjelaskan makna yang sesungguhnya, disinilah semesta bicara. Mengungkap yang samar menjadi tampak oleh mata. Bersama saya, Anton Trihantono, Tarot Reader yang akan membuka lembar demi lembar simbol. Dan kita akan mencoba memahami kisah, perjalanan, dan energi di balik setiap peristiwa. Hanya di Celebtube TV. Jangan lewatkan dan biarkan semesta yang bicara. Ada pertemuan yang terasa seperti keajaiban, tapi ada juga yang lahir dari luka yang belum sembuh. Pertanyaannya, saat Amar dan Dr. Camelia bertemu, apakah ini panggilan takdir? Atau dua jiwa yang sama-sama sedang mencari tempat bersandar? Di satu sisi, Amar hidup di dunia sorotan, panggung, ekspektasi, dan tekanan publik. Di sisi lain, Dr. Camelia datang dari ruang sunyi, tempat empati, logika, dan naluri menyembuhkan bekerja. Dua dunia yang berbeda ini bertemu, bukan hanya sebagai pria dan wanita, tapi sebagai manusia yang sama-sama membawa beban emosional. Kalau dibaca lewat tarot, Four of Swords menunjukkan Amar yang sedang berada dalam fase pencarian dan perenungan hidup setelah melewati cobaan besar, sehingga ia tampil lebih tenang dan bijak. Lalu ada Eight of Pentacles, menggambarkan awal hubungan yang berangkat dari saling membutuhkan dan proses yang perlahan dibangun, sehingga The Magician menegaskan usaha sadar Amar untuk menunjukkan komitmen dan memberi janji masa depan. Dan saat ditanya apakah ia benar mencintai Dr. K, Nine of Pentacles menjawab bahwa dari kebutuhan awal kini tumbuh rasa cinta yang kuat dan bernilai. Sementara respon sang mantan melalui Six of Pentacles memperlihatkan ketidakseimbangan emosi dan kecemburuan karena melihat Dr. K menerima perhatian yang kini tak lagi menjadi miliknya. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu untuk melihat apa makna pertemuan ini dalam hidup mereka masing-masing. Apakah hubungan ini benar-benar takdir jiwa atau sekedar pelarian di masa sulit? Dan apakah perasaan di awal datang dari ketulusan cinta atau kebutuhan akan pertolongan emosional? Semesta bicara. Kita akan melihat simbol dan tanda dari seorang Amarzoni. Tapi kita melihat dari sisi yang berbeda, yaitu kita melihat dari sisi percintaannya dengan Dr. K. Yang dimana kita melihat bahwa sekarang mereka sudah semakin intim mungkin ya. Karena salah satunya sudah mulai bucin. Dan kita akan lihat seperti apa simbol dan tanda dari seorang Amarzoni. Semesta bicara. Semesta bicara. Pada saat kita berbicara dan kita membahas seorang Amarzoni, ini banyak sekali inputan-inputan atau masukan-masukan tentang Amarzoni sendiri. Apalagi sekarang Amar sedang ada di penjara atau tempat pesakitan lah ya, atau lebih tepatnya adalah dia harus terlibat dengan masalah hukum di sini. Tapi dengan terlibat masalah hukumnya dia di sini, yang kita lihat adalah tentang percintaannya dia dengan seorang Dr. K. Dan kenapa sih Amar dan Dr. K ini bisa ketemu di fase hidup yang seperti sekarang ini gitu. Kita akan lihat semesta bicara. Ini adalah Four of Swords, oke? Four of Swords ini bisa kita artikan adalah suatu pencarian hidup atau pencarian hidup yang mereka sudah lelah sebenarnya.
Dan mereka sudah di dalam fase yang dimana Amar ini sudah merasa bahwa ya mau apa lagi sekarang. Karena kondisinya juga Amar juga tidak sangat menguntungkan pada saat ini. Jadi Amar berpikir bahwa ya sudahlah, apa yang ada di depan mata yaitu dijalanin lah. Karena di sini adalah Four of Swords. Four of Swords di sini adalah simbol dan tanda yang kita lihat di sini. Kita lihat adalah orang cowok yang sudah mengikhlaskan lah atau berusaha untuk menjadi seorang yang lebih bijak di sini. Jadi intinya kenapa Amar dan Dr. K bisa ketemu di fase hidup seperti ini, yaitu tadi karena Amar ini sudah melewati fase-fase yang bisa kita bilang adalah fase-fase yang sangat memberikan cobaan yang sangat besar sekali pada Amar, dan itu membuat Amar jadi posisi yang lebih wise sekarang. Apakah pertemuan mereka ini memang karena berjodoh atau cuma karena sama-sama lagi butuh sandaran? Oke, betul. Semesta bicara, kita akan lihat. Apakah pertemuan mereka ini karena berjodoh atau karena sama-sama lagi butuh sandaran? Oh, oke. Ini adalah Eight of Pentacles. Oke. Ini diawalinya dengan yaitu tadi ya, dengan saling membutuhkan di sini. Karena di sini adalah Eight of Pentacles, di mana ada seorang sedang menunjuk uang di sini, dan juga di bawah itu ya kita lihatlah ada sesosok makhluk di bawah sini, dan ini adalah seorang cewek di sini yang dia sedang menunjuk. Jadi bisa kita artikan di sini, kita analogikan adalah Eight of Pentacles ini untuk di kasus ini atau di simbol ini karena berawal dari mereka saling membutuhkan. Ya Amar membutuhkan support lah intinya, karena kan dia di dalam penjara, banyak sekali support yang harus dibutuhkan di situ. Dan yang kedua yang dibutuhkan oleh Dr. K juga itu sama, dia membutuhkan perhatian di sini. Jadi memang betul kalau dibilang karena berjodoh, ya kita lihat dulu dari awal pertamanya seperti apa. Tapi di sini yang kulihat adalah potensi saling membutuhkannya itu yang mereka sedang jalankan, dan yaitu tadi mungkin mereka lagi sama-sama butuh sandaran, tapi awalnya adalah mereka saling membutuhkan satu sama lain. Dan apakah Dr. K memilih dan menunggu Amar? Oke, kita lihat. Semesta bicara. The Magician. Nih, apakah yang membuat alasan Dr. K memilih dan menunggu Amar di sini? Ini bisa kita analogikan adalah The Magician. Ini kita anggap ya, di sini adalah simbol yang kita lihat adalah seorang cowok yang berusaha untuk menunjukkan konsistensinya atau komitmennya dia terhadap si Dr. K. Ya, itu which is kita lihat adalah di sini kita analogikan adalah Amarzoni. Amarzoni ini dia memberikan janji. Ya, lebih tepatnya di sini kita lihat di sini ada seorang cowok sedang berusaha untuk menjelaskan sesuatu. Jadi Amar memberikan janji yang ya kita tahulah. Kalau kelemahan dari seorang cewek kan cuma satu ya, adalah di pendengaran. Jadi kalau cewek itu mendengarkan sesuatu yang yang sangat membuai hatinya, itu akan luluh. Jadi alasannya karena ya itu tadi, menunggu Amarzoni karena dia tahu bahwa Amar memberikan janji yang ya kita bisa bilang adalah janji surga yang bisa dibilang membuat hati seorang Dr. K itu betul-betul jatuh lah. Semesta bicara. Dan kita balik pertanyaannya, apakah seorang Amarzoni itu betul-betul mencintai seorang Dr. K di sini? Kita lihat semesta bicara. Oke. Knight of Pentacles. Ya, gini. Awalnya adalah yang tadi saya bilang, awalnya adalah mereka saling membutuhkan. Dan mereka saling, ya intinya gini lah, sama-sama saling membutuhkan. Tapi makin kesini kita lihat ada simbol di mana ada Knight of Pentacles. Knight of Pentacles itu adalah ksatria, ya, ksatria yang berusaha untuk meluluhkan hati seorang wanita di sini kita lihat. Jadi kalau ditanya apakah Amar betul-betul mencintai? Yes, saat ini dia betul-betul mencintai. Bagaimana responnya dari mantan seorang Amarzoni ya? Respon yang sudah mulai mengusik atau menyindir-nyindir Dr. K.
Nah, kan ini adalah Six of Pentacles, di mana ada seorang anak kecil yang berusaha untuk bermain dengan binatang lah intinya. Jadi binatang ini dianalogikan adalah bukan binatang artinya sebagai binatang ya, tapi lebih tepatnya adalah ada kejelesan lah intinya kita lihat di sini ya. Ini ada kejelesan di sini dari seorang mantan Amarzoni yang makanya dia sudah mulai terganggu dan mulai mengusik gitu ya untuk Dr. K sendiri. Jadi ya betul, walaupun gimana tingkat kejelesannya masih ada untuk mantan dari seorang Amarzoni ini. Amar nih cinta pertamanya dia kalau nggak salah. Jadi masih ada lah, rasa itu masih ada. Karena di sini ada anak yang betul-betul sedang bermain tapi berusaha nyekek gitu. Berarti intinya adalah ada tingkat kejelesan di sini. Tidak semua cinta lahir dari rasa. Sebagian tumbuh dari empati yang terlalu dalam saat seseorang datang membawa luka dan yang lain datang dengan tangan terbuka. Apakah ini cinta yang murni atau awal dari peran penyelamat yang perlahan melelahkan? Di satu sisi, Dr. K hadir dengan naluri merawat, memahami, dan menenangkan. Namun di sisi lain, ada batas tipis antara mencintai dan merasa bertanggung jawab atas hidup orang lain. Sementara Amar, di balik rasa sayangnya, apakah ia benar-benar berdiri sebagai pasangan setara atau sedang bersandar karena hatinya belum siap berjalan sendiri? Kalau dibaca lewat tarot, King of Pentacles menunjukkan niat Dr. K yang sejak awal cenderung pragmatis dan mengarah pada simbiosis mutualisme, saling membutuhkan untuk stabilitas dan promosi. Lalu ada Eight of Swords, menggambarkan posisi Dr. K sebagai pasangan yang terikat oleh kebutuhan hingga berlahan muncul rasa yang lebih dalam. Sementara Nine of Swords memperlihatkan peran Dr. K yang memberi dukungan emosional kepada Amar di tengah kecemasan dan tekanan batinnya. Namun, The Hangman menandakan hubungan ini tersangkut pada luka masa lalu yang serupa dan membuat keduanya seakan digantung tanpa kepastian. Hingga Seven of Pentacles menutup bahwa pada akhirnya keterlibatan Dr. K tidak sepenuhnya emosional, melainkan lebih pada menunggu hasil dan keuntungan, cenderung pansos daripada investigasi perasaan jangka panjang. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu untuk melihat apa sebenarnya niat Dr. K terhadap Amar. Apakah ia melihat Amar sebagai pasangan hidup atau orang yang ingin ia tolong? Apakah perasaan Amar itu cinta yang tulus atau cuma karena terlalu bergantung secara emosional? Siapa yang paling banyak berkorban dalam hubungan ini? Semesta bicara. Ya, seperti yang tadi kita bicarakan bahwa tentang percintaan seorang Amarzoni dan juga Dr. K di sini. Ya, kita lihat di sini sih, apa sih niat dari Dr. K kepada Amarzoni ya? Ini kira-kira seperti apa niat dari Dr. K kepada Amarzoni? Semesta bicara. Ini kita ngomong niat dalam arti percintaan ya. Oke. Ini adalah King of Pentacles. Ini bisa kita artikan ya, di sini bukan hanya, ya tadi yang aku bilang, bahwa ini bukan hanya soal kebutuhan atau saling membutuhkan. Tapi di sini ada niat dari Dr. K juga untuk sedikit lebih banyak lah, untuk ke arah pansos sebenarnya. Karena di sini ada King of Pentacles, di mana orang memegang koin, itu kita analogikan sebagai orang yang berusaha untuk ya bukan nebeng ini ya, maksudnya bukan nebeng beken juga enggak, tapi intinya ada mengarah untuk saling membutuhkan tadi. Karena kan Dr. K juga kan dia punya klinik ya, kalau nggak salah klinik, dan juga punya produk skincare ya, itu sebenarnya poin plus dia lah intinya. Jadi intinya simbiosis mutualisme aja gitu. Apakah Dr. K melihat Amar sebagai pasangan atau sosok lelaki yang perlu dikasihi? Semesta bicara. Oke. Ini apa nih? Oke. Ini Eight of Swords.
Eight of Swords. Di sini kita lihat kita analogikan di sini ada orang yang sedang terjebak ya, terjebak di satu pohon yang dia diikat. Jadi ikat tuh adalah terjebak lah, bukan dijebak, terjebak gitu ya. Dan apakah Amar ini sebagai pasangan atau sosok lelaki yang perlu dikasihi? Yes, betul untuk Dr. K. Karena ini kasusnya dengan Dr. K. Jadi kemungkinan yaitu tadi sebagai pasangan atau yang sosok yang laki yang perlu dikasihi. Karena di sini kan ada, ya maksudnya kita bisa lihat ya, di sini ada simbol dan tanda, ada laki kurus dan diikat di tali di sini. Berarti intinya dia butuh perhatian dan dia butuh support dan dia butuh dikasih. Jadi awalnya yang tadi aku bilang, dia melihat potensi di sini, potensi dari Amar sebenarnya. Tapi potensi itu tidak keluar kalau misalnya Amar juga tidak bisa keluar dari penjara. Nah, mungkin kita melihat dari cara seorang Dr. K memanifest atau mulai mengumpulkan inilah gitu maksudnya. Jadi sudah mulai memanifest, oh ini bakal bisa menghasilkan lah, intinya seperti itu. Jadi ya berjalan lah gitu. Akhirnya betul-betul Dr. K terlibat dalam suasana yang betul-betul dia lebih ke mencintai di sini. Siapakah sih yang paling banyak berkorban dalam hubungan ini? Oke, itu sebenarnya secara kasat mata kita bisa lihat, tapi kita lihat dari simbol dari kartu. Siapa yang paling banyak effort ya berkorban dalam hubungan ini? Semesta bisa. Di sini adalah Nine of Swords. Di sini ada pedang yang tajam banget lah, intinya pedang yang tajam sekali. Berarti intinya adalah kegigihan dari seorang dokter K untuk memberikan support dan juga memberikan effort lah gitu untuk seorang Amarzoni. Jadi intinya lebih ke Dr. K. Dan apa yang membuat mereka merasa cocok ya menjalin sebagai pasangan kekasih? Apa yang membuat mereka merasa cocok? Oke, kita lihat semesta bicara. Hangman. Oke, ini bisa kita artikan ya bahwa orang yang digantung. Jadi intinya yang membuat mereka cocok ini adalah sama-sama dengan latar belakang yang tidak enak dan tidak mengenakan di sini. Ini digantung ya, digantung. Hangman. Sekali lagi kita lihat ada orang di sini digantung. Jadi latar belakang yang mempunyai masa lalu yang tidak, ya maksudnya masa lalu yang traumatik, masa lalu yang tidak cocok gitu ya. Masa lalu yang tidak baik lah gitu. Itu yang membuat mereka cocok dalam menjalin pasangan kekasih, karena mereka satu sama lain sama-sama Amar pernah ditinggalkan dan Dr. K pun sama. Jadi itu background atau basic yang membuat mereka merasa cocok, karena itu sudah mulai bisa menceritakan sesuatu tentang kejadian-kejadian mereka gitu kan yang mereka alami. Jadi akhirnya ngeklik seperti itu. Apakah Dr. K ada andil ya di situ ya? Ada andil ya, kita lihat ya. Karena kan masih dugaan ya maksudnya. Oke. Semesta bicara. Seven of Pentacle. Dibilang ada andil, ini bisa kita tampik lah ya. Maksudnya bisa kita tampik bahwa di sini tidak ada di sini. Di sini ada Seven of Pentacle. Tapi untuk pansosnya ada di sini. Karena ini ada koin atau pentacle di sini di atasnya. Dan ini pentacle-nya sedang digali sama seseorang nih. Ada orang sedang menggali. Jadi intinya lebih ke sana lah. Lebih ke lebih tepatnya lebih ke pansos aja lah. Bukan Dr. K terlibat atau terindikasi ada andil di situ, nggak ada. Tidak semua hubungan diuji di awal. Sebagian justru diuji saat keadaan mulai berubah. Saat satu fase berakhir dan satu fase baru dimulai. Cinta akan ditanya satu hal sederhana. Masihkah kita memilih satu sama lain? Atau hanya bertahan karena sudah terlalu jauh berjalan? Hari ini, cinta mungkin terasa kuat karena keadaan memaksa untuk saling bergantung. Namun esok, saat Amar kembali menghadapi dunia bebas, ritme hidup, tekanan, dan pilihan nyata akan datang bersamaan. Di titik itu, hubungan ini akan terlihat jelas. Apakah ia tumbuh menjadi kemitraan yang dewasa atau justru retak karena harapan yang tak lagi sejalan?
Kalau dibaca lewat tarot, Nine of Swords menggambarkan perjalanan yang berjalan lembut namun penuh kegelisahan, di mana selama Amar masih membutuhkan, Dr. K akan terus memberi dukungan. Lalu, Knight of Swords menunjukkan hubungan yang mungkin tetap bertahan tetapi keseriusannya mulai dipertanyakan. Hingga Ace of Wands menyalakan keinginan besar yang ingin mereka wujudkan. Energi kelahiran baru, simbol bayi yang berusaha melepaskan diri dari belenggu dan membawa takdir perjodohan. Namun, Knight of Cups memperlihatkan harga diri Dr. K yang terinjak hingga memicu kekecewaan emosional yang dalam. Dan Five of Swords menutup dengan konflik batin yang mengarah pada kemungkinan Amar berpaling, menegaskan bahwa hubungan ini sejak awal berdiri di atas kebutuhan satu sama lain, bukan ketenangan yang seimbang. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu untuk melihat kemana arah hubungan Amar dan Dr. K dalam 6 hingga 12 bulan ke depan. Apakah hubungan ini mampu bertahan setelah Amar bebas atau justru diuji paling berat? Seberapa realistis potensi pernikahan di antara mereka? Dan pelajaran terbesar apa yang harus mereka bawa, baik bersama maupun jika harus berpisah? Karena pada akhirnya cinta bukan tentang siapa yang paling bertahan, melainkan siapa yang paling berani berubah dengan jujur. Semesta bicara. Ya, kalau kita berbicara tentang Amarzoni, nggak ada habisnya lah ya, gitu. Berbicara tentang dan membahas Amarzoni dan Dr. K. Apalagi sekarang Dr. K sudah ada di circle Amarzoni sekarang. Oke, bagaimana perkembangan hubungan mereka sih? 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Nah, itu bagus banget tuh. Karena sekarang baru masuk di tahun 2026. Kita lihat prediksi di tahun 2026 hubungan dari Amarzoni dan Dr. K. Semesta bicara. Knight of Swords berjalan smooth. Jadi intinya gini. Ini kan ada kuda berjalan dan dia ngangkat gitu ya. Jadi bisa kita bilang adalah ini perjalanan yang cukup smooth buat mereka berdua. Ya, selama Amar membutuhkan, itu akan selalu disupport oleh si Dr. K. Intinya seperti itu. Dan Dr. K pun membutuhkan itu untuk, ya itu tadi, untuk menaikkan rating dia, pansos dia, dan lain-lain. Jadi intinya, di tahun 2026, hubungan Amarzoni dan Dr. K itu berjalan smooth dan mereka tetap menjadi seorang pasangan kekasih. Tapi untuk kedepannya kita lihat apakah hubungan ini akan bertahan sampai Amar keluar dari penjara. Kita lihat, semesta bicara. Apakah hubungan ini akan bertahan sampai Amar keluar penjara? Knight of Swords. Kita bisa lihat ya di sini, Amar berbalik badan. Dalam arti gini, ya ini kita lihat ini di sinilah ya. Maksudnya simbol di sinilah ya. Mungkin hubungannya ya cukup bertahan, tapi ya untuk keseriusannya ini patut dipertanyakan sebenarnya. Untuk keseriusan patut dipertanyakan, karena itu tadi ya. Tapi ini juga tidak melupakan tentang kebaikan dari seorang Dr. K, di mana Amar juga tidak melupakan itu. Jadi intinya ya kalau kita lihat tetap berjalan juga sama, tapi untuk menuju ke jenjang pernikahan nanti kita lihat ya. Intinya hubungan ini akan bertahan sampai Amar keluar penjara, betul. Dan apakah mereka akan berjodoh dan melangsungkan pernikahan? Nah ini bagus, pertanyaan bagus. Oke, semesta bicara, apakah mereka akan berjodoh dan melangsungkan pernikahan? Semesta bicara. Ace of Wands. Yes. Ace of Wands ini adalah keinginan ya. Keinginan yang benar-benar mereka ingin mewujudkan. Di sini ada bayi yang sedang mengkerut di situ dan berusaha untuk melepaskan dari belenggunya gitu, melepaskan dari belenggu. Jadi bisa kita pastikan, insya Allah ya mereka akan berjodoh dan melangsungkan pernikahan di sini. Ya tapi kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Karena itu tadi. Di sini aku baca ada nilai dari kebutuhan di sini, saling membutuhkan. Ini seperti itu.
bila misalnya Amar sudah keluar dan ternyata Amar sudah mulai berpaling, kira-kira seperti apa Dr. K? Kita lihat semestanya. Ini apa nih? Knight of Cup. Ya, di sini ada harga diri di sini. Ada harga diri yang terinjak di sini. Jadi ini ada cup yang berjalan dan di sini ada dua orang yang saling memberikan support dan dukungan di sini. Jadi bisa kita analogikan bahwa ini akan menjadi satu kekecewaan besar yang sangat besar sekali dari seorang Dr. K. Dan ya mudah-mudahan ini tidak terjadi lah. Intinya berharap yang lebih baik. Karena kan kita lihat Amar dan Dr. K ini sudah sangat cocok sebenarnya. Tapi tinggal ada nggak poin jodohnya seperti itu. Tapi ini akan menjadi kekecewaan yang sangat besar kepada si Dr. K. Ada indikasi nggak kalau Amar itu akan berpaling? Semesta bicara. Adalah, ini 5 of Wands. Ini 5 of Wands ya. Kita lihat ya, ada seorang memberikan tameng tapi mukanya nengok ke belakang, nengok ke samping kanan. Ya, kemungkinan berpaling adalah. Tapi kita berdoa lah, mudah-mudahan enggak. Karena kan kita hanya prediksi. Oke, berarti conclusion. Jadi bisa aku pastikan di sini adalah hubungan yang simbiosis mutualisme lah intinya. Yang satu saling membutuhkan, yang ini juga saling membutuhkan. Jadi saling membutuhkan satu sama lain. Dan bisa kita lihat di sini, kan bener nggak? The Sun, ya. Ini ada kartu The Sun, di mana ada dua anak kecil, lihat ini. Kita bisa lihat di sini ya, ada dua anak kecil yang saling memberikan support satu sama lain. Jadi hubungan ini bisa kita analogikan, kita artikan adalah hubungan yang saling membutuhkan. Kalau kita bilang Amar di luar, itu beda lagi. Tapi ini kan Amar di dalam. Berarti ini adalah hubungan yang saling membutuhkan. Ya mudah-mudahan sih semua berjalan lancar. Tapi yang pasti kita juga selalu memberikan support yang terbaik untuk Amar, untuk cepat keluar juga. Dan kita juga selalu memberikan support kepada Dr. K. Bahwa Dr. K bisa menjadi orang yang setia menunggu Amar Zoni. Semesta bicara. Terima kasih sudah menyimak Semesta Bicara. Semoga yang terbuka hari ini bisa menjadi petunjuk, tanda, dan buat langkah yang lebih baik ke depan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Biarkan Semesta Bicara. Anda cukup menyimak. Saya Anton Prihantono akan mengungkap yang samar menjadi tanda yang tampak oleh mata.